Di video sebelumnya, aku sedikit menceritakan bagaimana kondisiku ketika menunggu kereta kurang lebih 4 jam di stasiun Blitar. Tepatnya menunggu kereta api Kahuripan yang diberangkatkan pada pukul 17.10 dari stasiun Blitar menuju stasiun akhir Kiara Condong. Dan di video itu juga aku sedikit nge-review bagaimana kondisi keretanya. Ya, mumpung belum rame. Tapi untuk video kali ini aku akan nunjukin bagaimana situasi, kondisi selama perjalanan ya kurang lebih sekitar 6 jam gitu dari stasiun Blitar ke stasiun Lempuyangan menggunakan kereta api Kahuripan. Langsung aja, selamat menonton. Ini kereta lagi berhenti di stasiun Tulungagung dan banyak sekali penumpang yang naik di sini, coy. Mulai kayak sini gerbong 7 nih, mulai rame banget yang naik. Rombongan-rombongan sih. It is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip.
Selamat malam pelanggan yang kami hormati. Kami informasikan kereta api Kahuriban berhenti di stasiun Kertosono kurang lebih selama 20 menit. Tunggu disusul oleh kereta api Brawijaya. Kereta api Kahuriban berhenti di stasiun Kertosono kurang lebih selama 20 menit. 18.42 berhenti di Kertosono, cuma kita ketahan di sini 20 menitan karena kita harus bersilang dengan kereta api Brawijaya dari arah Malang, yang mana jelas mereka lebih diprioritaskan daripada kita toh. Jadi mereka dulu yang akan masuk nanti dari arah timur, nantinya dia datang, dan yang mau ngerokok langsung orang pada ngerokok semua nih keluar. Jadi ya biar menenangkan diri lah ya, dalam juga dingin dan penuh banget di dalam asli. Jadi banyak yang milih keluar rokokan atau barang cuma untuk ya istirahat ngaso. Oh ya, untuk stasiun Kertosono sendiri dia itu stasiun percabangan ya. Jadi ada dua opsi, dua jalur gitu. Yang ke kiri itu nanti ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan lah. Itu kalau yang ke kiri dia nanti ke arah Surabaya, kalau yang ke kanan itu tadi ke arah Blitar. Jadi ini di sini adalah stasiun percabangan, dan ya beginilah naik kereta api murah ya, akan disusul berkali-kali. Ini baru Brawijaya, aku nggak tahu kedepannya bakal disusul kereta apa lagi, karena kalau dari arah Malang itu masih ada kereta Malabar, masih ada Malioboro Express ya kan. Jadi kita nggak tahu ini bakal disusul kereta apa lagi, atau mungkin yang dari Surabaya kan juga masih ada. Bahkan kereta dari Surabaya kan cukup banyak lah opsinya untuk ke arah timur gitu, ke arah barat sorry. Jadi ya beginilah nasib naik kereta api murah 80.000, udah pasti banyak berhentinya. Kereta api subsidi juga kan, udah pasti banyak berhentinya lah udah. Jadi nikmatin aja, dan kalau ada kesempatan untuk keluar ya udah keluar aja dulu, nyari angin gitu, daripada duduk di kursi apalagi penuh sebelahnya, ya itu udah gak enak. Mending kita keluar dulu, nyari angin, pastiin badan lebih rileks untuk menerjang beberapa jam ke depan dengan duduk tegak. Nah, ya teman-teman, kereta api Brawijaya sudah mulai masuk dan akan masuk ke peron 1, tepatnya di sebelah sana ya. Jadi untuk saat ini kita harus menunggu kereta api Brawijaya masuk, berhenti, naikin penumpang, dan berangkat lagi, baru kita bisa berangkat. Kurang lebih seperti itu nasib kita sebagai kereta api murah ya, kereta api subsidi ya. Nasibnya pasti akan selalu disalip, selalu dilewati lah sama kereta-kereta, apalagi ini kan kelasnya dia eksekutif ya kan, kereta api Brawijaya. Udah kelihatan itu lampunya kereta api Brawijayanya. Jadi mungkin biasa kereta-kereta gini dia akan berhenti 2-3 menit aja, baru nanti dia berangkat lagi. Cuma nggak tahu di Kertosono dia akan berhenti berapa lama. Yang jelas kita menunggu lama di sini sampai kereta api Brawijayanya berangkat. Nggak salah sih kita ambil gerbong belakang ya, bisa dapat peron panjang gini. Nah, menikmati kereta juga. Nah, untuk kereta api Brawijaya ini dia yang paling depan itu ada kelas imperialnya teman-teman, kelas paling mahal. Brawijaya Priority sorry, bukan imperial. Itu ada ya paling mahal lah, aku lupa berapa tarifnya, tapi yang jelas dia ada
kayak minibarnya. Terus untuk kapasitas di gerbongnya ini, dia satu gerbongnya cuma 50 doang, jadi sangat-sangat lega dan dapat selimut setauku. Cuma sayangnya waktu itu ketika aku naik kereta api Brawijaya, aku turun di Kediri dan gak dapat selimut. Ya gini lah nasib kereta api murah, kereta api subsidi akan menunggu kereta lainnya gitu. Nah, untuk kereta Brawijaya dia punya relasi dari Malang sampai ke stasiun Gambir kalau nggak salah, dan nanti dia via Solo Jebres naik ke arah Semarang, nggak masuk Jogja. Ini tadi kereta masuk di 18.55 dan ini baru 1 menit udah ada pemberitahuan bahwa kereta ini bakal diberangkatkan lagi. Jadi ya kurang lebih kalau kereta-kereta kayak gini dia akan berhenti cuma 2-3 menit aja teman-teman. Jadi diusahakan ketika mau naik kereta ini, kereta Brawijaya atau kereta api apapun lah, kalian udah standby di stasiun at least 15 menit sebelum keberangkatan kereta, dan kalian udah standby di peron ketika kereta itu sampai. Jadi biar kalian tinggal naik. Karena kereta-kereta kayak gini kan dia berhenti cuma sebentar. Paling kayak di Madiun atau di Cirebon dia baru berhenti selama kurang lebih 5 menit gitu. Tapi kalau di stasiun kayak gini ya dia berhenti cuma 2-3 menit. Jadi mau nggak mau harus cepet-cepet naik lah. Dan dia di paling belakang ada kereta pembangkitnya, jadi nggak bisa back ride kalau di kereta ini ya, yang saat ini diberangkatkan dari Brawijaya-nya. Tapi kalau keretaku masih bisa back ride. Tapi aku malas ke belakang karena nggak bisa ngeliat apa-apa juga, udah malam. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Wellingwood Station. If you end your trip at Wellingwood Station, please prepare yourself and check your luggage for your own safety. Ya, kita ketahan lagi sama kereta lain. Jadi ini lagi di stasiun Klaten, kita berhenti sekitar 12 menit tadi kata informannya, kata announcernya, dan menunggu susul oleh kereta Turangga. Ya Allah, padahal dikit lagi nyampe loh ke mana, stasiun Lempuyangan. Jadi kalau dihitung-hitung ya, selama aku bangun itu udah ada sekitar 3 kali susul kereta. Yang pertama itu ada kereta api Bima, lalu ada Brawijaya, lalu ada kereta api Bima, dan habis ini ada kereta api Turangga. Yang mana itu totalnya aja udah hampir 1 jam gitu. Dari kereta Brawijaya 20 menit, lalu kereta api Bima juga 20 menit ini, dan terakhir kereta api Turangga itu 12 menit. Jadi udah hampir 1 jam kita ketahan karena menyusul ini. Jadi bisa dibilang kita 1 jamnya itu kemakan karena kita disusul kereta lain aja. Dan sekarang kurang lebih jam 23.23. Tadi nyampe Klaten sendiri dia di jam di Klaten sendiri dia nyampe di jam 23.19. Nah, ini kita nunggu 12 menit untuk menunggu kereta api Turangga yang otomatis harusnya dari arah sana untuk kedatangan keretanya.
Ini pertama kali juga aku ngeliat langsung sih kereta ini, kereta kerjanya. Ya udah cuma gitu doang, tuh. Cuma lokomotif doang, nggak ada belakangnya. Dan kereta api Turangga melintas langsung dari arah sana. Ada ini ya ternyata ya, dia ngegandeng panoramik rupanya di belakang sebelum. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Lempuyanga. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Lempuyanga, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Lempuyanga Station. If you end your trip at Lempuyanga Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Pelanggan yang kami hormati, pintu keluar berada di sebelah kiri dari arah kedatangan kereta. Terima kasih. Dear passengers, the exit door is on the left of the train arrival. Nah teman-teman, 2, 3, 5, 4 kereta sampai di stasiun Lempuyangan. Cuma ini mau keluarnya ngantri banget, rame parah ternyata yang ke Lempuyangan. Kita gantian ya, nanti satu-satu. Rame banget, mantap. Alhamdulillah sampai juga di stasiun Lempuyangan. Gila, rame banget ternyata cuy. Yang turun di stasiun Lempuyangan nggak sedikit. Dan katanya akan melanjutkan perjalanan lagi tuh ke stasiun di arah Condong di Jawa Barat, di Bandung kalau nggak salah ya. Ini beneran yang rame naik, yang turun juga naik. Jadi kayaknya kalau teman-teman sampai stasiun Lempuyangan tengah malam gini aman aja sih, masih ada temennya. Ya cukup on time walaupun beberapa kali kesalip sama kereta lain. Kita belakangan aja ini biar nunggu sepi dulu gitu. Soalnya parah, rame banget sih. Ya Allah. Jadi kurang lebih makan waktu 6 jam 30 menit ya, dari stasiun Blitar sampai ke stasiun Lempuyangan dengan 3 kali disusul. Cuma itu pun yang aku bangun gitu. Kalau yang aku tidur nggak tahu. Mungkin kalau ada yang tahu bisa infokan lebih lanjut.
Bahkan di gerbong 7 aja yang antrinya masih, yang ngantri masuk tuh masih banyak teman-teman, nggak sedikit yang masih ngantri untuk masuk. Dan untuk kereta Kauripan ini dia lewat jalur selatan ya, jalur selatan, jadi nanti sampai Kiara Condong ya akan lewat jalur selatan, jadi nggak naik ke arah utara, nggak ke arah Cirebon, jadi dia cuma melipir di jalur selatan. Nah untuk ke Kiara Condongnya aku kurang tahu tiketnya berapa, tapi kalau sampai stasiun Lempuyangan ini 80.000 dan wajar ramai banget karena ya affordable gitu, dari Jawa Timur ke Jogja itu cukup affordable, apalagi tadi kantong penumpangnya itu ternyata gue kira di Blitar, ternyata kantong penumpangnya itu ada di daerah-daerah lain kayak Madiun, lalu Papar aja kaget aku, ternyata banyak yang naik. Terus juga Kediri itu juga banyak yang naik, terus Tulungagung itu juga banyak yang naik. Jadi aku kira awalnya kayak masih sepi kosong gitu, ternyata pas nyampe setelah Madiun, lepas Tulungagung itu tadi cukup ramai teman-teman. Bahkan 5 jam perjalanan kita harus duduk, ya untungnya nggak ada dengkul-dengkulan, cuma ya harus duduk nekuk kakinya, nggak bisa selonjoran. Jadi lumayan panjang, lumayan capek. Dan ini akan diberangkatkan lagi, ada pemberangkatan. Bahkan sampai ada informasi untuk suruh informasi persiapan berangkat aja, itu penumpang masih ngantri buat masuk teman-teman. Emang seramai itu, bahkan di gerbong 7 pun yang notabene gerbong paling belakang, yang umumnya gerbong itu tuh sepi, ini penuh gitu. Memang tidak masuk akal, tapi ya apa namanya juga nyari yang murah kan. Tapi kalau experience-ku memang pegel iya, tapi nggak yang menyiksa lah, masih cukup bisa aku terima gitu pegelnya. Lagi kan kita ada beberapa kali bersilang sampai 3 kali, itu lumayan buat ngelegain kaki yang nekuk terus ya. Sudah mau berangkat keretanya. Pas jam 12.00 kereta api Kauripan lepas dari stasiun Lempuyangan teman-teman, dan pintunya masih kebuka. Tolong yang masih itu bisa nutup pintu lah ya, yang masih di bordes atau yang enggak, karena berisik kalau keretanya ngebut terus nggak ditutup, berisik. Aku udah 2 kali lagi ya, kalau ingat bisa dicek lah, kalau di videonya tuh ada di pas aku naik kereta api Brawijaya sama naik kereta api lokal Doho. Aku kayaknya nggak langsung kelas dulu, aku mau ke musola dulu teman-teman, mau sholat belum sholat isya, jadi kita sholat dulu dan habis itu nyari tempat buat istirahat, setidaknya untuk memejamkan mata sejenak lah. Nggak mesti yang harus kasur ya, karena ya kalau dari pelangnya sih musola ke arah sana searah dengan pintu keluarnya teman-teman. Ada ruang menyusui juga. Ini ada CFC, ada Tomoro, bahkan cuma udah tutup ya jam 12 malam, berharap apa. CFC-nya masih buka, tapi terus ada kios-kios kecil juga masih buka. Kayaknya kita mending istirahat di dalam aja nggak sih? Aku rasa sih untuk kereta ini tuh dia bakal ada terus ya. Jadi kayaknya kemungkinan nggak akan pernah sepi untuk stasiunnya.
Jadi kalau kalian nyampe tengah malam kayaknya aman aja sih selagi dalam stasiun ya. Karena yang aku tahu Lempuyangan itu ketika udah keluar area stasiun itu langsung jalan. Kayak ruang tunggunya tuh nggak begitu besar untuk untuk tempat tunggu. Nah, dan kayaknya nggak usah takut, banyak juga orang jualan ternyata, masih buka 24 jam mungkin. Oh, ada tempat barang hilang juga nih. Musola di ujung sih harusnya. Kita ke musola aja. Lumayan ngelurusin kaki di sana. Ya, sepertinya aku memutuskan untuk istirahat di dalam stasiun aja. Jadi mungkin kita baru keluar stasiun, atau mungkin ya kita baru keluar area stasiun nantilah habis subuh atau jam 6 gitu buat nyari sarapan. Tapi aku mau istirahat dulu di sekitaran sini. So kalau gitu terima kasih yang udah nonton. Tunggu aja perjalanan berikutnya di episode selanjutnya. Episode selanjutnya nggak tuh, di kisah selanjutnya. Ini juga sebenarnya nggak begitu sepi sih, masih ada beberapa penumpang. Aku yakin juga untuk kereta-kereta selanjutnya juga masih ada gitu. Jadi nah, bahkan ada kereta lagi. Ya. Jadi aku rasa sih kayaknya di sini tuh bakal 24 jam gitu untuk kehidupan di dalam stasiunnya. Bahkan ada warung yang masih buka sampai jam segini, kan tandanya memang selalu ada kehidupan di sini. Jam berapapun itu. Ya kan, kalau gitu aku mau istirahat dulu. Lumayan dapat kasih ini, kalau nggak mungkin lonjoran. Cuma ya buat istirahat lumayan lah. Dan kurang lebih itulah bagaimana pengalamanku ketika aku nyobain salah satu cara yang paling murah dari Kota Malang ke Yogyakarta. Dalam hal ini aku menggunakan kereta api. Dan untuk video selanjutnya aku akan coba keliling Yogyakarta dan bakal seramai apa sih Jogja, yang mana kebetulan ketika aku sampai ini adalah hari Sabtu. Dan terima kasih.